Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana hukumnya antara kambing, sapi, sama onta? Itu yang paling utama yang mana? Maka saya di sini akan membaca sedikit. Saya bawa kitab Fathul Qorib. Saya baca, yang utama yang mana? Sekarang ini banyak orang pusing. Di pinggir-pinggir jalan ada orang jualan kambing, domba, ada orang jualan sapi. Cuma kang langka dagang onta baik. Lamun onta oncom tahu nih pasar Kanoman pirang-pirang, cuma onta Arab langka. Afdol yang mana Ustaz? Korban kambing atau korban sapi atau korban onta? Dijelaskan di sini dalam kitab Fathul Qorib. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin. Dan satu ekor unta cukup untuk 7 orang. Ishtaraku fi tadhiyati biha. Mereka saling patungan. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin. Dan satu ekor sapi cukup untuk 7 orang. Kadzalik, patungan juga. Wa tujzi'u asyata'u an syakhsin wahidin. Dan satu ekor domba cukup hanya untuk 1 orang. Wahiyanya balik lagi kepada asyat, balik laginya kepada domba. Adapun korban asyat, korban domba, sebagian orang menyebutnya kambing. Itu afdolu, lebih utama, mim musyarakatihi fi ba'irin aw baqaratin. Lebih utama daripada korban patungan onta atau patungan sapi. Jadi kalau misalnya ada orang patungan sapi 7 orang, itu lebih utama kita beli kambing sendiri atau domba sendiri. Ustaz, kalau misalnya sapinya beli sendiri nggak patungan, ya jelas itu lebih utama. Ada orang patungan dapat tuku sapi, beli isunci tuku dewek bae, piro sirgane sapi 30 juta. Lotra, saya ketemu 30 juta, saya ketemu. Dia nggak patungan, maka ini lebih utama daripada yang korban kambing. Tapi kalau misalnya ada korban sapi, cuma dia patungan, maka lebih utama orang yang korban kambing. Makanya saya kadang-kala setiap tahun ditanya sama anak, ditanya sama istri, Bi, korban sapi aja coba Bi, patungan Bi, sama keluarga Bi, patungan, jangan kambing terus, enggak. Saya kambing saja. Kenapa? Karena kambing lebih utama daripada sapi. Ya, Ustaz, isu ini wis kepalang tanggung patungan sapi tadi priwe Pak Ustaz? Ya wis lanjut nang beli apa? Sembelih kang penting dagingnya ajak lalai bagi-bagi nih Ustaz teman-teman. Ya, beli apa? Ini hanya sekedar afdol saja, bukan masalah sunnah atau bagaimana, tapi afdol saja. Ustaz, Nabi Muhammad dulu ketika korban itu gimana? Sapi atau kambing? Domba. Bukan kambing, bukan sapi. Maka ini pula yang oleh beberapa ulama dijelaskan sebagai bentuk kesunahan. Cuma saya di sini hanya sekedar mengafdolkan saja, utamanya saja. Ya, kalau misalnya ada yang sudah terlanjur patungan sapi, lanjutkan saja, nggak apa-apa. Kasihan mau dagang sapi, gua kata di sini di tuku pikiran mana beli bener beli apa. Ada lagi kadang-kala pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika musim kurban. Bagaimana hukumnya menjual kulit hewan kurban? Boleh atau tidak hadirin? Boleh atau tidak? Tidak boleh kalau yang menjual adalah orang yang korbannya. Kalau yang ngejual panitia boleh atau tidak? Boleh. Yang nggak boleh itu yang korbannya, itu nggak boleh. Kita korban bedus nyembelih, wise nyembelih, kemudian kulit korbannya dikuliti, kulit hewannya didol yang mana, ning batembat deh, lumayan deh, walau saya ketemu deh, nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang menjual panitia maka tidak masalah. Kenapa? Karena orang yang berkorbannya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia. Dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Qorib juga. Wala yabi'u, dan tidak boleh dijual. Ay yahrumu 'alal mudahi bai'u syai'in. Haram hukumnya bagi orang yang berkorban menjual sesuatu minal udhiyati, dari hewan kurbannya, min lahmiha, dari dagingnya, au sya'riha, atau bulunya, au jildiha, atau kulitnya,
Wa yahrumu aydan, dan haram juga ya'luhu ujratan lijazari walau kana fil udhiyati tatawwan. Tidak boleh pula menjadikan kulit hewan kurban itu sebagai upah bagi orang yang jagalnya. Ada orang jagal, saya korban nih, Pak, nyembelih wudu sesun ya, ya. Nanti upahnya dari kulit aja, kulitnya dijual, nggak bapak-bapak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita yang korban. Beda lagi kalau panitia. Kita korbannya diserahkan ke panitia, ke DKM. Silakan wis sepenuhnya. Itu pun kita sebagai orang yang korban jangan banyak permintaan. Itu kadang kalau banyak permintaan. Batasnya berapa, Pak? Tidak boleh dari 1/3. Ini ada orang korban, ini panitia DKM. Pak, punten Pak, isung kon jaluk kempol siji, kempol Arab siji, ndase siji, bari dagingnya kira-kira ya 5 kresek. Kuwan siarane numpang nyembelihaken Jangan kebanyakan permintaan. Ketika kita sudah mengorbankan, menyerahkan semuanya ke panitia, sedikasihnya oleh panitia. Panitianya juga pasti ngerti sendiri. Itu aturannya, hadirin rahimakumullah. Ya, tidak boleh menjual kulit korban kalau misalnya yang menjualnya itu adalah orang yang kurbannya. Tapi kalau misalnya yang menjualnya panitia, boleh. Saya tahun kemarin dapat kiriman video dari teman Kuningan. Ustaz, ternyata setelah banyak orang tahu bahwa tidak boleh menjual kulit korban, masjid di kampung saya itu ketika korban kulit sapi, kulit kambingnya nggak dijual. Terus diapain? Nih dilihatin, dibakar, Pak. Waduh, kata saya, ini gara-gara salah memahami dalil. Ini gara-gara salah memahami hadis Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana Ustaz? Ini nggak benar, nggak benar. Nggak boleh, itu maksudnya orang yang korbannya ngejual kulitnya itu nggak boleh. Kalau yang ngejual kulitnya panitia ya boleh. Buat keperluan, buat segala macam urusan kaitannya dengan pelaksanaan korban. Oh gitu Ustaz, iya. Makanya kita itu ketika ada dalil, hadis ataupun ayat, jangan gampang ditelan mentah-mentah. Dikaji dulu ini maksudnya apa. Kalau yang ngejualnya panitia boleh, yang nggak boleh itu kalau yang ngejualnya adalah orang yang korbannya. Tidak boleh juga tadi dijelaskan memakan daging korban nazar. Seseorang nazar, saya ketika punya rezeki, saya bernazar, saya mau korban. Nanti hari raya Idul Adha. Ketika itu kita punya rezeki, kita beli hewan kurban dan dikorbankan. Haram hukumnya orang yang bernazar untuk korban memakan daging hewan kurbannya. Kenapa? Karena sudah nazar. Nazar itu boleh dilakukan dalam perkara sunnah, Pak. Nggak boleh dalam perkara wajib. Contoh perkara wajib itu apa? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ada orang nazar, saya kalau misalnya dapat rezeki 1 miliar, saya bakal puasa di bulan Ramadan. Ya beli usaha nazar mandi kan wajib puasa Ramadan sih. Nazar itu boleh dalam perkara sunnah. Seperti halnya perkara korban, itu kan sunnah muakkad. Kadang-kala ada orang-orang yang bernazar, saya mau korban kalau saya dapat rezeki sekian puluh juta misalnya. Ketika ada kalimat nazar seperti itu, kemudian kita korban, haram hukumnya kita memakan daging korban. Kenapa? Karena kita sudah bernazar.